Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 26 Desember 2021. Pesta Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Pertama Samuel bab 1 ayat 20 sampai dengan 22, ayat 24 sampai dengan 28. Surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2, ayat 21 sampai dengan 24, dan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus, Maria, Yosef, model hidup berkeluarga kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, perayaan Natal baru saja kita lewati, tepatnya hari kemarin. Dan hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus.
keluarga Maria dan Yosef orang Nazaret itu disebut kudus karena keberadaan Yesus di antara mereka. Pada saat menemui Maria, malaikat Gabriel sendiri mengatakan kepadanya, "Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Alasan lain keluarga ini disebut kudus karena iman mereka kepada Allah secara utuh dan penuh. Maria dan Yosef percaya bahwa Allah beserta mereka sehingga tidak sendirian. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Mereka pergi beribadah sebagaimana lazimnya. Di sana mereka berdoa dan bersyukur kepada Allah. Sekalipun keluarga ini disebut kudus, bukan berarti bahwa mereka tidak pernah menghadapi beban dalam hidup. Injil hari ini memperlihatkan satu hal yang pernah dihadapi Yosef dan Maria. Mereka kehilangan si kecil Yesus di kota besar Yerusalem selama 3 hari. Dalam kekompakan dan kebersamaan, mereka tidak tinggal diam, tetapi pergi mencarinya. Ada berbagai perasaan muncul: kepanikan, kecemasan, kelelahan, rasa bersalah, dan mungkin juga ada kejengkelan. Kita juga bisa membayangkan perasaan Maria ketika menyaksikan Yesus puteranya wafat di kayu salib. Dan paling menyedihkan Maria adalah saat memangku jenazah Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keluarga kita dewasa ini syarat dengan tantangan. Kita dapat menyebut tantangan tersebut, misalnya kesetiaan, komunikasi, gaya hidup, media digital, hedonisme, sekularisme, konsumerisme, dan individualisme. Singkatnya, arus zaman saat ini benar-benar melanda keluarga kita. Di tengah-tengah segala tantangan, kita bersyukur dan masih bernafas lega. Gereja memberikan model atau teladan hidup berkeluarga. Keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef, menjadi cermin bagi hidup berkeluarga kita. Keutamaan keluarga kudus Nazaret seperti keramahan, kelembutan, keterbukaan terhadap peran Allah dan karya Allah, kesederhanaan, dan keutamaan lainnya dapat menjadi sumber inspirasi yang membaharui dan meneguhkan hidup keluarga kita. Kita merindukan keluarga-keluarga kita juga menjadi kudus. Beberapa resep menjadi kudus. Pertama, menjadi kudus bukan berarti kita tidak berdosa lagi, tidak punya kesalahan lagi. Namanya manusia pasti punya kelemahan. Kita menjadi kudus lewat kehidupan nyata kita, seperti pikiran, tutur kata, dan tindakan-tindakan kita. Keluarga kita menjadi kudus bukan berarti dalam keluarga
tidak ada problem, tidak ada masalah, tidak ada perbedaan pendapat dan konflik lagi. Tetapi oleh karena kehidupan keluarga kita dengan suasana keluarga yang harmonis dan relasi yang baik dalam hidup bersama. Kedua, menjadi kudus berarti bukan tinggal diam, tidak buat apa-apa. Menjadi kudus berarti membuat hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini singkat. Kalau diabadikan hanya untuk diri sendiri, tidak banyak faedahnya. Ketiga, menjadi kudus berarti membiarkan Tuhan masuk dan campur tangan atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia menolong dan yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Semoga pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, Yosef yang kita rayakan pada akhir tahun ini menjadi sarana peneguhan dan penghayatan iman kita dalam keluarga, bahwa Allah menyertai kita. Kita bersyukur atas penyertaan dan berkat Allah bagi keluarga kita. Saudara, masuklah dalam keheningan. Renungkan hidup dan peran Anda dalam keluarga, entah sebagai suami, bapa, sebagai istri, mama, dan sebagai anak. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, baharuilah dan teguhkanlah keluarga kami, agar senantiasa terbuka pada karya Roh Kudus, sehingga mampu menjadi keluarga yang harmonis di tengah tantangan zaman. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta keluarga kudus. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.